Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu. Lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran seorang anak di tengah keluarga tentunya menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Kelahiran anak merupakan salah satu peristiwa yang membahagiakan, khususnya bagi seorang ibu. Namun saudara-saudari, sebelum merasakan kebahagiaan atas kelahiran itu, seorang ibu harus terlebih dahulu merasakan sakitnya mengandung dan juga sakitnya dalam bersalin. Bertahan dalam situasi sakit dan menderita dalam mengandung akan melahirkan kebahagiaan bagi seorang ibu. Seperti ungkapan peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin ini dapat meneguhkan kita dalam menghadapi penderitaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus meneguhkan dan menguatkan para muridnya dan juga kita semua yang percaya padanya. Peneguhan itu diberikan dengan sabda damai sejahtera. Yesus bersabda agar kita semua beroleh damai sejahtera dalam Dia. Damai sejahtera itu kita alami bukan dari dunia, harta benda, kekayaan, dan pangkat duniawi, melainkan dalam Dia. Artinya, melalui persekutuan dan persatuan dengan Allah, kita merasakan damai sejahtera. Dalam dan bersama Dia, kita mengalami damai sejahtera, dan tak ada yang dapat merenggut kedamaian itu bila kita menjalin persatuan
dengan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, memang dalam dunia ini kita tidak dapat lepas dari penderitaan, kesakitan, kekecewaan, dan kesulitan, dan tantangan. Namun sebagai orang beriman, kita diajak untuk setia menghadapi dan menjalani penderitaan, kesakitan, kesulitan, dan tantangan sebagai wujud dari salib kecil yang kita panggul. Mengapa kita harus setia? Atau apakah kita harus setia dalam situasi sakit itu? Jawabannya tentu kita harus setia. Sebab Yesus yang kita imani, ia pun setia menghadapi penderitaannya di salib. Bahkan ia sampai wafat di kayu salib. Sebagaimana seorang ibu yang bertahan dalam sakit mengandungnya, kita pun dituntut demikian. Karena kita yakin bahwa kesetiaan dalam penderitaan akan melahirkan kebahagiaan dan sukacita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, melalui sabda Yesus hari ini, kita diajak untuk menguatkan hati kita dalam situasi sulit dan dalam penderitaan. Melalui damai sejahteranya, kita dikuatkan dalam menghadapi salib-salib dalam kehidupan kita. Kita diundang untuk tinggal dalam damai-Nya dan berbagi damai sejahtera dengan sesama kita. Bersediakah kita untuk membagi damai sejahtera dan setia dalam jalan salib kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang penuh damai, bantulah kami untuk selalu mau berbagi damai lewat tutur kata, perkataan, dan tindakan kami, sehingga semakin banyak orang yang merasakan damai sejahtera-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.